meninggalkan sholat. Nah, jadi bahwa orang yang seperti ini sudah meninggalkan rukun terpenting ya di antara rukun Islam, bahwa saumnya itu tidak ada manfaatnya sama sekali ketika ia meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah imaduddin ya, tiangnya agama. Dan orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya menurut sebagian pendapat ya, di sini bisa ditakfirkan ya, dan ini tidak akan diterima amalnya. Di antaranya di sini dalilnya adalah al-ahdu, perjanjian, alladzi bainana, antara kami, wa bainahum, dan antara mereka, as-shalah, adalah salat. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan, faqad kafara, maka dia sungguh sudah kafir. Walaupun sebagian pendapat tidak sampai kafir ya. Nah, di sini diantaranya baina rajul wal kufri tarkus shalah, batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, di sini bahwa dalam surah Al-Furqan juga dikuatkan, wa qadimna ila ma'amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, kemudian kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Maksudnya adalah bahwa apapun amal kebajikan yang mereka lakukan dengan tidak karena Allah, pasti kami hapus pahalanya, kata Allah ya, bahkan kami jadikan sebagai debu yang berterbangan. Nah, sama ya ketika meninggalkan sholat berjamaah atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Nah, ini sama ya, itu juga bagian dari ancaman keras dari Allah. Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Nah, di sini ada catatan penting ya dari penulis, bahwa setiap muslim wajib saum karena iman, betul-betul karena iman ya, saum kita itu karena imanan, wahtisaban gitu ya, dan untuk berharap pahala dari Allah, tidak karena ingin dipuji orang atau ingin didengar orang atau hanya ikut-ikutan ya, atau toleransi kepada keluarga. Jadi yang memotivasi dan mendorong saum itu betul-betul karena iman kepada Allah yang mewajibkan ya saum, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ya dengan qiyamul Ramadan, tarawih kita ya, bahwa wajib dijalankannya itu karena iman gitu ya, berharap imanan wahtisaban, berharap karena Allah, tidak karena yang lain. Nah, di sini dalil-dalilnya sudah sangat jelas. Nah, kemudian secara tidak sengaja ya, kadang-kadang orang yang saum terluka atau mimisan ya, keluar darah dari hidung. Nah, ini ada muntah atau kemasukan air atau apa misalnya. Nah, ini semuanya tidak membatalkan saum kecuali yang sengaja muntah ya. Nah, ini misalkan mandaro ahul qai'u, barang siapa yang muntah dengan sengaja tanpa sengaja, fala qada alaih, tidak wajib qada, tetapi wa manistaqa amdan fa alaihil qada, tapi yang muntah sengaja maka wajib mengqada. Nah, kemudian tadi ya, ini sudah penjelasannya tentang apa ini juga ya, tidak membatalkan saum, misalnya kayak pemeriksaan darah misalkan ya, menyuntik yang tidak dimaksudkan untuk memasukkan makanan ya, tetapi ketika memungkinkan, ketika malam dilakukannya itu lebih baik. Nah, jadi da'ma yuribuk ilama la yuribuk, tinggalkan apa yang membuat kamu ragu, kerjakan apa yang tidak membuat kamu ragu. Nah, jadi lebih baik seperti itu. Nah, kemudian orang saum ya bersiwak pada pagi atau sore, ini sunnah ya, nggak apa-apa misalnya ya, orang yang saum bersiwak ya baik pagi ataupun sore, itu sunnah ya, seperti halnya yang tidak saum juga, nah bisa sunnah melakukan hal itu. Kemudian hendaklah puasa kita sempurnakan ya, mudah-mudahan kita semakin hari bisa menyempurnakan ibadah saum kita. Di antaranya adalah sebagaimana sudah disebutkan ini berulang-ulang ya,
makan sahur walaupun hanya seteguk air, hanya beberapa butir kurma gitu ya. Nah, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Makan sahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Ista'inu, minta tolonglah bi ta'amis sahur. Minta tolong ya untuk kekuatan fisikmu dengan makan sahur, ala siyamin nahar, untuk saum di siang hari, wa biqailu latin nahar. Nah, ini disunahkan juga ya. Wa biqailu latin nahar ala qiyamil lail. Dan tidur siang lah ya, ada qailulah, tidur siang supaya qiyamul lailnya, sholat malam atau tarawihnya sempurna ya, semangat. Ini dalam untuk menyempurnakan saum kita, diantaranya ista'inu bi ta'amis sahur, minta tolonglah untuk kekuatan fisikmu dengan sahur ya. Kalau untuk qiyamul lail, untuk qiyamul ramadannya, untuk sholat tarawihnya, wa biqailu latin nahar, yaitu dengan tidur siang sebentar ya, qailulah. Nah, jadi lebih utama kalau makan sahur itu tadi ya diakhirkan, sehingga mengurangi rasa lapar dan haus ya. Kemudian segera berbuka ya, segera berbuka ketika matahari benar-benar sudah tenggelam. La yazalun nas bi khair, manusia senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan saum, menyegerakan buka, wa akhirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Kemudian diusahakan kalau mandi dari hadas besar ya, sebelum terbit fajar, walaupun Rasulullah ya ada misalnya tetap sah saumnya ketika mandi besar, misalnya pas terbit fajar, pas adzan baru mandi misalnya. Tetapi usahakan mandi dari hadas besar itu sebelum terbit fajar, supaya bisa melakukan ibadah dalam keadaan suci ya. Kemudian memanfaatkan bulan Ramadan, nah ini dengan sesuatu yang terbaik ya, yaitu banyak baca Al-Quran, sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam setiap malam di bulan Ramadan itu selalu menemui Nabi ya, untuk membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Dan subhanallah ya, setiap malam Rasulullah ya mentalaki ya, diperdengarkan, dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, ini memperkuat Rasulullah. Kemudian jaga lisan dari bohong, mengunjing, adu domba, mengolok-olok atau mengada-ngada ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang tidak man lam yada bi qauli zur ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan dusta, maka Allah nggak butuh terhadap saumnya ya, dari makan minumnya gitu ya. Dan kemudian hendaknya saum itu tidak tadi ya, misalnya karena saum misalnya sehingga emosional, atau ketika ada yang mengumpat ya, jangan membalas lagi gitu ya, tapi berikan nasihat yang terbaik, misalnya bahwa asyamu junnah, saum itu adalah perisai, saum itu adalah junnatun ya, saum itu sebagai perisai. Fa idza kana yasumu shauma ahadikum fala yarfus, ketika saum itu tidak boleh berkata buruk, wala yaskhab, berteriak-teriak ya. Fa inna sabahu ahadun syamatau falyakul inni shaim, ketika ada seseorang yang menghina atau mencaci maki, maka pokoknya ucapkan ini shaim. Nah, ucapan ini dimaksudkan supaya menahan diri ya, tidak melayani orang yang mengumpat atau yang mencaci maki. Nah, hendaknya kita selesai dari saum dengan membawa takwa kepada Allah, takut dan bersyukur kepada Allah, serta senantiasa istiqomah dalam agama Allah. Nah, ini insya Allah hasil yang baik ya, akan mengiringi kita sepanjang tahun. Dan buah yang paling utama dari saum itu adalah takwa, la'allakum tattaqun ya, bahwa kemudian jaga diri kita dari berbagai syahwat ya, keinginan walaupun halal misalnya, supaya tujuan saum itu bisa tercapai misalnya. Nah, bahwa idza sumta, apabila kamu saum, fal yasum sam'uk, maka hendaklah saum juga pendengaranmu ya. Jadi idza sumta, ketika kamu saum, fal yasum sam'uk, maka saumlah pendengaranmu, wa basaruka, dan saumlah penglihatanmu, wa lisanuka, dan saumlah lisanmu, anil kazib, dari dusta, wal ma'asim,
dan dari dosa-dosa, wada azal jar, dan tinggalkan untuk menyakiti tetangga ya, wal yakun alaika waqar sakinah, dan hendaknya kamu senantiasa bersikap tenang gitu ya ketika saum itu ya, bahwa wala taj'al yaumu fitrika wa yauma siyamika sawa. Jadi jangan sampai buka ataupun saum itu sama gitu ya. Nah, kemudian tentu saja perhatikan makanan yang halal ya. Nah, jadi ketika kita menahan diri dari yang haram pada selain bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan lebih utama ya. Nah, nggak ada gunanya ketika kita saum misalnya tetapi buka dengan yang haram. Kemudian perbanyak sedekah ya. Nah, di sini Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Beliau paling berdermawan ketika bulan Ramadan ya. Nah, kemudian yang lain-lainnya ya, bahwa tujuan saum itu menahan nafsu dari berbagai macam syahwat ya, sehingga siap menerima ya puncak kebahagiaan, mensucikan diri ya. Nah, ini kemudian pokoknya mengerem musuh kita, nafsu kita ya, terhadap lapar, dahaga, dan mengingat penderitaan orang lain ya, orang miskin misalnya. Nah, ini mudah-mudahan dengan saum bisa menyempitkan jalan setan ya pada diri seseorang dengan menyempitkan jalan aliran makanan dan minuman. Jadi ketika aliran makanan dan minuman disempitkan, maka setan pun sulit, karena setan itu kan majrodam ya, berada di peredaran darah gitu ya. Ketika disempitkan aliran makan dan minumannya, nah ini maka setan pun sempit jalannya gitu ya. Nah, bahwa di sini saum itu adalah rahasia antara Allah dan hambanya ya, karena tentu saja dengan saum ini Allah yang akan memberikan balasan yang seluas-luasnya. Nah, di sini ada petunjuk Rasulullah supaya kita saumnya menjadi lebih sempurna. Nah, insya Allah hal-hal tadi ya, misalnya yang disunahkan ataupun yang diharuskan, insya Allah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian bahwa saum itu harus betul-betul ya sesuai yang disyariatkan, bukan hanya ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atos gitu ya, bukan hanya saum itu dari perut, dari makan dan minum saja ya, tapi saum betul-betul hal-hal lainnya ya, betul-betul misalnya segenap anggota badan, jangan sampai melakukan dosa lisan ya, lisan kita saum dari dusta, dari berbuat keji, dari mengada-ngada, perut kita saum dari makan dan minum, kemaluan kita juga saum ya dari bersenggama. Nah, ini luar biasa sekali bahwa orang yang saum ya, mereka itu akan keistimewaannya ya, wa inna rihat shaim atyab indallah min rihil miski. Sesungguhnya bau mulut orang yang saum itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Nah, ini juga sama ya, yang man lam yada qaula zur, harus meninggalkan perkataan dusta ya, wal amal bihi. Nah, dan dari berlindung dari perkataan dusta dan perbuatan dusta. Falaisa lillahi hajah, Allah nggak butuh saum dari orang yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Nah, jadi kemudian ada sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan. Tentu saja yang pertama kita menyempurnakan ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ketika kita saum Ramadan berharap iman ya, berharap pahala Allah, pasti diampuni dosa. Kemudian sholat tarawih jangan sampai tertinggal ya. Di sini diantaranya man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan pahala, pasti diampuni dosa. Kemudian melakukan sholat dan ibadah lain di malam Lailatul Qadar, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Sekarang hari ke-19. Ini adalah malam yang penuh berkah, diturunkannya Al-Quran. Man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang melakukan sholat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, pasti Allah akan ampuni dosa yang lalu.
Kemudian sebab diampuni dosa juga memberikan iftar ya, memberikan iftar selama Ramadan. Misalnya kita memberikan iftar berapa kali, misalnya wa man fattara fihi shaiman kana maghfirah li dzunubihi wa intuqa raqabatihi minan nar. Siapa saja yang di bulan Ramadan memberikan iftar kepada orang yang saum, ini adalah menjadi sebab ampunan dari dosa-dosanya dan sebagai pembebas dirinya dari api neraka. Kemudian memperbanyak istighfar, meminta ampun sama Allah ya, berdoa ketika saum, ketika berbuka ya, ketika sahur, karena doa orang yang itu mustajab ya, dikabulkan. Baik ketika dalam keadaan saum ataupun ketika berbuka ya, Allah nyuruh supaya kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan untukmu gitu ya. Bahwa salah satu la turaddu da'watuhum, 3 macam doa yang tidak tertolak. Wa zakara minhum, diantaranya adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang saum sampai dia berbuka. Nah, jadi setiap muslim ketika saum itu banyak zikir ya, banyak berdoa, banyak beristighfar di setiap waktu ya, astagfirullah, 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 terutama ketika bulan Ramadan, ketika sedang saum, berbuka ataupun sahur ya, karena di sini ya misalnya apalagi sedang sahur ya, kita bahwa Allah sedang turun ke langit dunia ya ketika sahur itu. Yanzilu rabbuna, Tuhan kami turun ya, tabaraka wa ta'ala, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha suci turun kulalailah fi kulli lailah, di setiap malam ya, ila sama dunya, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail ya, yaitu sepertiga malam akhir ya, sepertiga malam akhir. Fayaqulu man yad'uni, sambil Allah terus berucap seperti ini ya, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibulah, aku akan kabulkan. Man yas'aluni, barang siapa yang memohon kepadaku, fa'u'tihi, maka aku akan berikan. May yastaghfiruni, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, fa'aghfirulah, pasti aku akan ampuni. Nah, jadi di antara sebab-sebab ampunan itu memperbanyak istighfar ya, mohon ampun sama Allah, para malaikat ya, sampai berbuka ya, terus beristighfar gitu ya. Jika sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan tadi ya begitu banyak, maka orang yang tidak dapat ampunan itu adalah ghayatul mihram ya, seburuk-buruk nasib. Nah, kapan lagi nih kita dapat ampunan ya kalau kita tidak diampuni di bulan Ramadan ini? Nah, kapan doa kita dikabul ya di selain Ramadan gitu ya. Nah, makanya harus memperbanyak istighfar dan doa. Nah, kemudian kapan baiknya orang yang tidak menjadi baik pada bulan Ramadan? Dulu ketika datang bulan Ramadan, umat Islam ya senantiasa berdoa ini, Allahumma qad azallana syahru Ramadan wa hadara fasalimhu lana wa salimna lahu wa razuqna fihi al-jidda wal istihad wal quwwah wan nasyat wa a'idna fihi minal fitan. Allahumma ya Allah, qad azallana, sudah menaungi kami syahrul Ramadan, bulan Ramadan, wa hadara ya, sudah hadir, fasalimhu lana, maka serahkan ia kepada kami, wasalimnalah, dan serahkan kami kepadanya, warazukna fiha al-jidda, dan berikanlah karunia kepada kami al-jidda ya, kemampuan untuk bersungguh-sungguh ya. Di bulan Ramadan itu minta al-jidda, ya Allah berilah kesungguh-sungguhan, wal ijtihad, berilah semangat, wal quwwah, berilah kekuatan, wan nasyat, berilah sikap rajin. Kemudian wa'izna, dan kami berlindung fihi, di bulan Ramadan itu, minal fitan, dari berbagai macam fitnah. Nah, jadi memang karena Ramadan itu begitu berat ya, begitu berat sehingga kita ini bagus sekali doanya ya, kita meminta sama Allah, warzuqna ya Allah, karunikanlah kepada kami al-jidda ya, al-jidda yaitu apa? Berikan semangat, kesungguhan ya, al-jidda kesungguhan, wal istihad berikan semangat, wal quwwah ya Allah berilah kekuatan, wa nasyat berilah sikap rajin, wa isna minal fitan, dan kami berlindung dari berbagai fitnah. Jadi para sahabat itu berdoa sama Allah ya selama 6 bulan
supaya bisa mendapatkan Ramadan, dan meminta tadi ya kesungguhan, semangat. Dan setelah selesai Ramadan, mereka juga berdoa supaya diterima saumnya ya. Allahumma salimni li Ramadan wa salimni Ramadana wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Ya Allah, serahkan aku kepada Ramadan dan serahkan Ramadan kepadaku dan Kau menerimanya dengan sukarela. Nah, kemudian di sini ada adab saum ya, bahwa saum tidak sempurna kecuali ada 6 perkara ini dilakukan. Yang pertama, menundukkan pandangan ya. Godul basar, menahan dari pandangan yang liar, misalnya yang tercela, yang dibenci, misalnya kayak di medsos sekarang, pandangan kita subhanallah sekali ya, ketika buka itu misalnya kayak Facebook aja, wah banyak sekali gitu ya hal-hal yang mengumbar aurat misalnya ya. Kemudian menjaga lisan dari berbicara yang tidak karu-karuan ya, dari menggunjing, mengadu domba, dari dusta. Nah, harus bisa menjaga lisan. Pandangan menundukkan pandangan ya, godul basor. Kalau lisan mah sama ya, saum lisan kita juga dari menggunjing, mengadu domba, berdusta. Kemudian sama kita juga pendengaran kita ya, mendengar kita menjaga dari sesuatu yang haram atau tercela. Kemudian anggota tubuh lainnya juga ya, dijaga dari dosa semuanya. Kelima, hendaknya tidak memperbanyak makan. Jadi jangan balas dendam ketika buka wah segala dimakan gitu ya. Yang keenam adalah setelah buka, agar hatinya itu ya antara takut dan harap. Ada khauf, ada roja ya. Sebab ia tidak tahu apakah saum itu diterima atau tidak gitu ya. Jadi harus ada ketika berbuka itu ada perasaan khauf, perasaan takut. Ya Allah, takut gitu ya, saum ini hari ini tidak diterima gitu ya. Jangan lempeng-lempeng misalnya. Nah, jadi kita harus merasa takut apabila saum seharian kita itu tidak diterima. Kemudian berharap sama Allah ya, bahwa sehingga kalau sudah mampu ya kita berintrospeksi ya ketika berbuka itu, apakah saum kita diterima atau tidak, sehingga insya Allah akan termasuk orang yang dekat dengan Allah ya. Misalnya kemudian setelah melakukan seluruh rangkaian ibadah pokoknya ya, kenapa Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi setiap beraktivitas, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ya amalan dari kami ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu harus menjadi sebuah refleksi kebiasaan ya, ketika selesai melakukan suatu ritual ibadah, hendaklah kita membaca doa tadi ya. Nah, ini kita berdoa sama Allah, ya Allah jadikan kami ya seluruh umat Islam termasuk orang yang saum di bulan ini, pahalanya mendapatkan pahala yang sempurna, mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Sangat beruntung ya menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita memohon ya, dan semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Kemudian nah ini dalam buku risalah ini tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan, bahwa walaupun ini dibahas terus ya di setiap tahun, karena Rasulullah idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu wa ahya lailah wa yaqada ahlah. Bahwa karena Rasulullah SAW, keadaan Rasulullah SAW, idza dakhala al-ashra, ketika masuk ya 10 hari terakhir ya, ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan kainnya ya, mengencangkan kainnya, artinya menjauhkan diri dari istrinya ya, untuk melakukan hubungan suami istri. Wa ahya lailah, dan beliau menghidupkan malamnya. Wa yaqadu ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Nah, bahwa ahyal lail wa yaqadu ahlah wa jadda syaddal mi'zarah. Jadi Rasulullah itu kalau 10 hari terakhir itu ya ahyal lail, menghidupkan malam, wa yaqadu ahlahu, membangunkan keluarga, wa jadda, dan betul-betul bersungguh-sungguh, wa syaddal mi'zar, dan mengencangkan kain ya, tidak melakukan hubungan suami istri di 10 hari terakhir. Bahwa Rasulullah
karena Rasulullah yajtahidu, Rasul itu betul bersungguh-sungguh ya, fil asyril awakhir, di 10 hari terakhir min Ramadan, ma la yajtahidu fil ghairi, hal ini tidak beliau lakukan di bulan lainnya ya, kesungguh-sungguhan beliau. Rasulullah mengkhususkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan lainnya ya. Nah, diantaranya tadi menghidupkan malam itu seperti apa? Sebentar. Nah, ini ya, bahwa menghidupkan malam di sini seperti apa? Nah, ini bahwa Ihya'ul Lail ya, menghidupkan malam itu mengandung kemungkinan bahwa beliau menghidupkan seluruh malam, artinya sepanjang malam memang tidak tidur ya, dan kemungkinan juga beliau menghidupkan sebagian besar, jadi ada tidur dulu. Nah, ini kemungkinan ya, menurut penulis bahwa ma'alim tuhu, aku tidak pernah tahu, qoma lailah atau sibah gitu ya, apakah Rasulullah itu sampai malam, sholat malam itu sampai sobah ya. Nah, di sini bahwa dalam Sahih Muslim Siti Aisyah menyampaikan ma'alim tuhu, aku tidak pernah tahu, qoma lailah hatta sibah, Rasulullah SAW sholat malam sampai pagi gitu ya. Maksud sholat malam di sini itu adalah tarawih gitu ya, bahwa Rasulullah SAW memperpanjang ya bacaannya gitu ya, kemudian memperpanjang setiap sujud-sujudnya gitu ya. Nah, di sini ada hadis marfu dari Abu Ja'far Muhammad Ali bahwa man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapati Ramadan sahihan, dalam keadaan sehat, musliman, dalam keadaan muslim, fasama nahara wa shalla wirdan, kemudian saum siang harinya dan melakukan sholat ya pada malamnya, juga menundukkan pandangan, wa gadda basarahu, menundukkan pandangannya, wa hafidha farjahu, menjaga farjinya, wa lisanuhu, dan menjaga lisan, wa yadahu, menjaga tangan, wa hafadha ala sholatihi fil jamaah, dan menjaga sholat secara berjamaah, kemudian segera berangkat ya untuk sholat Jumat, wa bakhara ila jumu'ah faqad shoma syahr, maka sungguh ia sudah puasa sebulan penuh. Nah, ini ya, diantaranya wastakmalal ajra ya, bahwa dia menerima pahala yang begitu sempurna ya, wa adraka lailatul qadri, dan mendapatkan Lailatul Qadar, bijaizah Arab wa tabaraka wa ta'ala, beruntung ya dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Abu Ja'far berkata bahwa hadiah yang tidak serupa dengan hadiah yang lain gitu ya, jaiz la tusyabbih jawaiz al umara. Nah, subhanallah sekali ya, ketika kita mampu menyempurnakan saum. Nah, kemudian Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk sholat malam ya, di malam 10 hari terakhir. Kalau di malam yang lain tidak, bahwa Rasulullah SAW bersabda annahu, bahwa Rasulullah SAW qoma bihim ya, bahwa Rasulullah melakukan sholat bersama mereka ya, para sahabat, Lailah salas wa ansyrin, pada malam ke-23, wa hamsu wa ansyrin, pada malam ke-25, wa sab'i wa ansyrin, dan 27, wa zukira, dan disebutkan annahu da'a, bahwa beliau mengajak ahlahu, keluarganya, nisa'ahu lailata sab'i wa ansyrin khasah. Jadi bahwa beliau mengajak sholat keluarga dan istrinya pada malam 27. Nah, ini ya, di malam-malam ganjil, berdasarkan hadis dari Abi Dzar bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat ya bersama para sahabat pada malam ke-23, 25, 27 ya. Dan beliau mengajak sholat kepada keluarga dan istri-istrinya pada malam ke-27. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sangat menekankan dalam membangunkan mereka ya pada malam-malam yang diharap turun Lailatul Qadar. Bahwa dari hadis dari At-Tabrani dari sahabat Ali radhiyallahu an, kana yuqidu ahlahu, Rasulullah membangunkan keluarganya fil asyril awakhir ya, di 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, wa kullu saghir wa kabir yatiqus shalah,
setiap anak kecil maupun orang tua yang mampu melakukan sholat sama Rasulullah dibangunin. Pokoknya Rasulullah ya membangunkan keluarga di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, baik itu shaghir, anak kecil, kabir, ataupun orang tua ya. Pokoknya yang yutiqus shalah, yang mampu sholat, beliau bangunkan. Kemudian kana yatruku Fatimah, Rasulullah mengetuk pintu Fatimah ya. Kana yatruku Fatimah wa Aliyan, Rasulullah mengetuk pintu Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma ya lailan, pada suatu malam, fayaqulu, sambil Rasul berkata, alla taqumani fatusalliyan, tidakkah kalian bangun untuk mendirikan sholat. Beliau juga membangunkan Siti Aisyah ya pada malam hari ketika telah selesai tahajud dan ingin melakukan witir misalnya. Nah ini adalah targhib atau dorongan supaya salah seorang suami istri saling membangunkan ya untuk melaksanakan sholat. Kemudian kalau tidak bangun-bangun maka boleh dipercikan di wajahnya ya ketika tidak bangun-bangun. Kemudian dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad sahih bahwa Umar melakukan sholat malam ya seperti yang dikehendaki Allah. Dan apabila sampai pada pertengahan malam, ia bangunkan keluarganya untuk sholat dan mengatakan kepada mereka, sholat ya. Kemudian ayat ini turun, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabar untuk mengerjakannya gitu ya. Nah bahwa Rasulullah tadi ya syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang, maksudnya adalah beliau menjauhkan diri dari berhubungan suami istri ya, bahwa beliau diriwayatkan bahwa beliau tidak kembali ke tempat tidurnya sehingga bulan Ramadan berlalu. Dalam hadis Anas bahwa beliau melipat ya watawa firasyahu, beliau melipat tempat tidurnya, wa'tazalan nisa, dan menjauhi istri-istrinya, jadi tidak menggauli istri-istrinya. Nah jadi Rasulullah selama Ramadan watawa firasyahu, beliau melipat tempat tidurnya, wa'tazalan nisa, dan menjauhi istri-istrinya. Nah di sini bahwa Rasulullah SAW beritikaf ya pada 10 hari terakhir ya, karena orang yang itikaf itu tidak diperkenankan untuk menggaul istri ya. Nah dalilnya sudah sangat tahu ya, wasyadda mi'zarah, mengencangkan kain, ditafsirkan dengan sungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian mengakhirkan berbuka ya sampai waktu sahur, mengakhirkan berbuka hingga waktu sahur. Nah ini diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah pada malam-malam 10 akhir bulan Ramadan menjadikan makan malam atau berbukanya itu pada waktu sahur. Bahwa tapi ini tidak berlaku untuk kita ya. Kalau untuk kita mah tidak, ini untuk khusus untuk Rasulullah ya, mengakhirkan berbuka sampai waktu sahur. Di sini Siti Aisyah dan Anas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah pada malam-malam di 10 akhir bulan Ramadan menjadikan makan malam itu ya atau berbuka itu pada sahur. Nah di sini ya la tuwasilu, kalau kita mah nggak boleh, janganlah kalian wisol ya, wisol, saum wisol. La tuwasilu, jangan kalian menyambung saum. Fa ayyukum arad, jika salah seorang di antara kamu ingin ya, arada ayyuwasil, ingin wisol, menyambung saum, maka fal yuwasil ila sahar, maka hendaklah ia sambung hingga waktu sahur saja. Kemudian qalu, mereka para sahabat bertanya, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, maka bertanya, sesungguh engkau sudah menyambung ya, engkau saum wisol wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, inni lastu kahayatikum, aku mah enggak sama seperti kalian ya. Inni abid, sesungguhnya pada malam hari yut'imuni, ada yang ngasih makan kepadaku, wasaqo ya yasqini, dan ada yang ngasih minum. Jadi kalau Rasulullah mah puasanya disambung ya, wisol. Kalau kita mah enggak boleh ya, itu tadi ya, bahwa sesungguhnya engkau menyambungnya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak seperti kalian ya, ketika malam ada yang ngasih makan sama Rasul, ada yang ngasih minum. Nah ini menunjukkan bahwa apa yang dibukakan Allah atas beliau ya dalam saumnya dan kesendiriannya dengan Allah ya, bermunajat, berzikir terus ya, supaya mendapatkan kelembutan dan kesucian.
Nah, sehingga betul-betul hati Rasulullah itu ya, al-ma'arif ilahiyah ya, pengetahuan tentang Allah, al-minat ar-rabbaniyah ya, anugerah dari Allah, sehingga mengenyangkan. Jadi nggak butuh makan minum gitu, udah kenyang gitu ya. Kemudian diantaranya juga bahwa mandi antara maghrib dan isya ya, bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah, karena Rasulullah SAW, keadaan Rasulullah SAW, idza kana fi Ramadan, jika bulan Ramadan ya seperti biasa, nama beliau tidur, waqama beliau bangun, fa idza dakhala al-asyra, dan ketika memasuki 10 hari terakhir, syaddal mi'zar, beliau mengencangkan ikat pinggang, wajtanaban nisa, dan menjauhi ya diri dari menggauli istri-istrinya, waghtasala bainal isya'ain, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi antara maghrib dan isya. Nah ini ya, bahwa Rasulullah ketika mendapati 10 hari terakhir bulan Ramadan, mengencangkan kainnya ya, atau menjauhkan diri dari istri-istrinya, maksudnya tidak menggauli ya, serta mandi antara maghrib dan isya. Ibnu Jarir menyampaikan ya, mereka menyukai mandi pada setiap malam dari malam-malam 10 hari terakhir. Jadi supaya segar ya, bahwa mereka menyukai mandi pada setiap malam dari malam-malam 10 hari terakhir. Di antara mereka ada yang mandi menggunakan wewangian ya, pada malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Oleh karena itu dianjurkan pada malam-malam yang diharapkan ada Lailatul Qadar itu kita membersihkan diri ya, pakai wangi-wangian kalau di rumah kan, berhias, kalau laki-laki mah berhias, mandi ya, berpakaian bagus seperti dianjurkannya pada waktu sholat Jumat. Nah, dan tidaklah sempurna berhias secara lahir ya, tanpa dibarengi dengan hias secara batin, yaitu sambil ya kembali kepada Allah, bertaubat, mensucikan dari dosa. Nah, jadi berhiasnya itu baik secara lahir dan juga secara batin. Karena kalau berhias secara lahir saja nggak ada gunanya ya, tapi batinnya rusak maksudnya. Bahwa Allah tidak akan melihat kepada rupa dan tubuh, tetapi Allah betul-betul melihat kepada hati dan amalan kita. Nah ini ya, bahwa itikaf anna Nabi sallam kana ya'takiful asyrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Rasulullah senantiasa itikaf ya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat gitu ya. Jadi selama 9 kali beliau saum dan 9 kali juga beliau melakukan itikaf. Jadi Rasulullah melakukan itikaf di 10 hari terakhir yang di dalamnya dicari Lailatul Qadar ya, untuk menghentikan berbagai kesibukan, mengosongkan pikiran, bermunajat, beruzlah ya, bermunajat kepada Allah SWT, banyakin zikir, banyakin doa gitu ya. Karena dan hakikat dari itikaf itu adalah memutuskan hubungan dengan segenap makhluk ya, untuk menyambung penghambaan hanya kepada Al-Khaliq, sehingga mengasihkan diri yang disyariatkan kepada umat ini yaitu itikaf di dalam masjid, khususnya di bulan Ramadan, lebih khusus lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi orang yang beritikaf sudah mengikat dirinya untuk taat kepada Allah, berzikir, berdoa, memutuskan diri dari hal-hal yang menyibukkan duniawinya ya. Jadi orang beritikaf itu betul-betul ya mendekatkan diri kepada Allah, tidak memiliki keinginan lain kecuali Allah dan ridha Allah. Semoga Allah memberikan hidayah taufik dan inayah kepada kita semua. Nah, mungkin untuk kali ini ya, supaya kita lebih menyempurnakan dan bersiap-siap di 10 hari terakhir ya, para sahabat itu mereka mandi ya antara maghrib dan isya supaya segar gitu ya, nggak ngantuk gitu ya, betul-betul ketika melaksanakan qiyamul Ramadannya, tilawah Al-Qur'annya gitu ya, kemudian zikir, istighfar, doa-doa terbaik yang akan kita panjatkan di 10 hari terakhir. Jangan sampai kita dalam keadaan lalai ya. Takdir kita selama setahun akan ditentukan di malam itu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
guru kita Mukarramah Bunda Dr. Haja Pinti yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Amin ya Allah.